Halo sahabatku, ibu-ibu, anak-anak. Kembali lagi kita bertemu di sini dalam rangka serial dari vlog yang saya kembangkan gitu. Pada kesempatan ini saya berkesempatan ingin mengulas gitu tentang vaksin palsu gitu yang beredar. Jadi memang menurut saya aneh juga ya kalau di Republik ini semua banyak benar yang palsu nih. Yang vaksin palsu, yang makanan, yang minuman, yang palsu sekarang. Belakangan ini kita dengar BPJS palsu pula gitu. Jadi apakah memang Republik kita ini gemar gitu kali sama yang palsu-palsu? Jadi jangan-jangan kita jadi bahan ketawaan dunia luar gitu, semua serba palsu. Tetapi terkait vaksin palsu sesungguhnya saya melihat ini memang fenomena yang luar biasa hebat ya idenya gitu, sampai orang bisa punya ide untuk bikin vaksin palsu. Idenya hebat sekali untuk merusak maksud saya gitu. Jadi kalau cuma vaksinnya aja sih, kalau dari segi medis mungkin nggak terlalu banyak dampaknya ya, paling dia nggak terbentuk kekebalannya. Kalau memang dimasuk ke dalam tubuh paling iritasi atau apa atau nggak tahu segala macam kayak gitu kan. Tetapi hal yang lebih menarik dari sekedar vaksin palsu adalah kenapa sampai bisa seorang bidan atau perawat atau segala macam punya ide bikin vaksin palsu gitu. Yang berikutnya lagi, kenapa sampai bisa beredar di rumah sakit gitu. Dan sampai akhirnya ada dokter anak atau yang lain saya juga atau yang akhirnya memakai vaksin palsu itu. Menurut saya yang nggak ada di sini adalah sistem evaluasi ya. Ini terkait banget sama ide saya selama ini bahwa dalam segala sesuatu di bidang pelayanan kesehatan, kebidanan khususnya gitu, evaluasi di Republik ini tuh nggak ada yang sistem yang bisa mengevaluasi kinerja dokter misalnya, nggak ada kan, sampai akhirnya seorang dokter memakai vaksin palsu. Harusnya kan kalau kinerjanya dievaluasi terus gitu, terus seorang dokter akhirnya juga berkeinginan gitu berprestasi lebih baik, pasti dia nggak akan kepikir untuk memalsukan sesuatu, apalagi bikin vaksin palsu atau memakai vaksin palsu. Tetapi selanjutnya seorang dokter itu bekerjanya di mana gitu kan? Entah di klinik, entah di rumah sakit. Berarti kan ada wadah yang mempekerjakan dokter itu. Berarti kan wadahnya itu juga tidak melakukan evaluasi dong, sampai perdagangannya bisa tidak terpantau segala macam gitu. Dan akhirnya jangan disalahin sama dokternya dong yang disalahin. Belum tentu salah dokternya juga. Kalau toh sampai salah dokternya, menurut saya yang salah sistem ada di rumah sakitnya. Dan sampai akhirnya kalau sampai rumah sakitnya salah pun ya jangan disalahin rumah sakitnya juga. Ya rumah sakit ini kerja di mana? Di Jakarta ya ada dinas kesehatannya gitu ya, benar nggak? Atau di Indonesia ya ada Republik Indonesia, ada Kementerian Kesehatan. Jangan-jangan nih seluruh sistem yang ada di Republik ini juga nggak ada yang mengevaluasi gitu. Ya secara garis besar aja buktinya permasalahan kesehatan di Indonesia hampir nggak berubah, 4 dasawarsa, 5 dasawarsa. Buktinya angka kematian ibu bukan tambah turun, tambah naik. Buktinya juga penyebab kematian ibu segala macam nggak berubah-berubah, 4 dasawarsa. Tetap aja karena kematian karena perdarahan, infeksi, hipertensi. Jadi secara garis besar sebenarnya nggak ada yang berubah. Ya artinya apa coba itu? Artinya kan memang nggak ada yang evaluasi dong. Nah, jadi memperbaikinya bagaimana? Ya perbaiki dari sistem yang paling kecil menurut saya. Kalau dari dokternya aja dibenerin, dibikinnya satu sistem praktek yang dievaluasi. Mau dievaluasi apa? Kinerjanya boleh, keilmuan ini. Seorang dokter lulus gitu ya. Saya lulus tahun 88, nggak pernah ada tuh yang mengevaluasi kinerja saya sampai saat ini. Sampai sekarang saya juga nggak tahu saya jadi dokter yang bagus nggak bagus, pinter nggak pinter segala macam, nggak tahu saya. Tapi saya akhirnya berproses sendiri gitu ya, jadi bikin aja sistem evaluasi sendiri, lihat aja kinerjanya, lihat aja dari pasien, dari masyarakat segala macam. Dan mudah-mudahan dengan vlog ini
saya bisa berkontribusi terhadap teman-teman sejawat dokter rumah sakit. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melindungi masyarakat kan sebenarnya kan ini kan yang harusnya dilindungi next generation Indonesia dong. Coba dari 13 tahun ada nggak yang misalnya lumpuh, polio gitu gara-gara vaksinnya nggak kebal, atau penyakit lain yang gara-gara vaksinnya tidak kebal jadi masyarakat itu kan itu dosa kita rame-rame tuh next generation sampai masalah seperti itu. Dan akhirnya pada penilaian jangka panjang atau skala besar next generation Indonesia kita nggak berubah dong, dan akhirnya nggak mampu kita bersaing secara global. Ya menurut saya sih itu tetap vaksin palsu. Jadi saya nggak pernah mau menyalahkan siapapun gini vaksin palsu. Yang penting kita bagaimana berubah. Jadi masyarakat juga menurut saya nggak usah sampai bereaksi berlebihan gitu ya. Saya ya prihatin banget gitu soal sampai teman saya ada yang dipukulin dan segala macam itu. Belum tentu salahnya dia juga. Kalau emang mau gitu sekarang tuh BPJS palsu, coba ributin BPJS palsu juga banyak. Coba makanan palsu udah ributin. Coba dong itu di sikapnya berimbang dong semuanya gitu. Jadi jangan nanya vaksin palsu mencuat gitu. Akhirnya reaksi berlebihan juga. Jadi ada teman saya sampai takut dong praktek di rumah sakit tersebut. Ya akhirnya di rumah. Ya udah aja gitu. Saya rasa itu dari saya tentang. Terima kasih.